Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Noni Stiorini untuk belajar tentang bagaimana kita menghitung resiko perubahan tingkat bunga. Kalau kemarin teman-teman sudah belajar bagaimana menghitung resiko perubahan pendapatan, yang mana ada resiko penginvestasian kembali dan resiko pendanaan kembali. Saat ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk melakukan penghitungan terhadap resiko perubahan harga pasar. Nah, resiko perubahan harga pasar ini biasanya dipengaruhi oleh tingkat bunga, yang kemudian bisa menyebabkan perubahan nilai pasar aset atau nilai kewajiban yang kita pegang pada perusahaan. Nah, di sini diberikan sebuah contoh, yaitu ada aset nilainya adalah 1 juta, yaitu asetnya itu berupa obligasi, jangka waktunya adalah 10 tahun, dengan nilai nominal sebesar 1 juta. Jadi suatu perusahaan itu dia menginvestasikan uangnya dalam bentuk obligasi berjangka waktu 10 tahun sebesar 1 juta. Dengan kupon bunga yang dijanjikan adalah 10%. Sedangkan pasifanya yaitu obligasi dengan jangka waktu 2 tahun, nilai nominalnya 1 juta dan kupon bunga yang dijanjikan adalah 10%. Nah, di sini kita harus menghitung berapakah nilai pasarnya dari masing-masing aset dan pasifa. Nah, ini caranya gimana? Caranya kita hitungnya seperti ini. Obligasi aset sama dengan gitu. Nah, untuk lebih mudahnya kita coba menggunakan Word. Nih, diketahui, mari kita hitung perlahan-lahan. Yang pertama, diketahui tadi kan obligasi aset kita sebesar 1 juta rupiah dengan kupon sebesar 10%, jangka waktu investasinya adalah 10 tahun. Berapa nilai investasinya? Bagaimana kemudian ini cara menghitungnya? Maka cara menghitungnya adalah kita harus mencari bunga per tahunnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Yaitu 1 juta nilai obligasi kita, ini nilai obligasi kita kan 1 juta. Nilai obligasi kita 1 juta dikalikan dengan kupon yang sudah dijanjikan, yaitu 10%. Didapat dari mana? Didapat dari sini, yaitu sebesar 10%. Kalau sudah kita kalikan, maka hasilnya adalah 100.000. Jadi nanti setiap tahun perusahaan itu, karena dia sudah menginvestasikan uangnya dalam bentuk obligasi, setiap tahun dia akan mendapatkan bunga dari hasil investasinya sebesar 100.000. Nah, lalu pertanyaannya kemudian, berapa nilai investasi kita selama 10 tahun gitu? Dengan kita sudah mendapatkan bunga terus setiap tahun, kita kan mendapatkan bunga 100.000 gitu kan. Nanti selama 10 tahun ke depan nilai investasi kita berapa? Nah, cara menghitungnya adalah ini, bunga yaitu didapat dari ini, dari sini, dibagi 1 ini dari rumus, ditambah persen bunga yang ada di pasar. Gitu. Dipangkatkan dengan tahunnya. Kalau di sini tahunnya ada 10 tahun, maka kita harus menghitung 1 per 1 hingga tahun ke-10. Tapi kalau tahunnya cuma 5, ya kita menghitungnya cuma sampai jangka waktu 5 tahun. Hanya karena di sini, di dalam soal, jangka waktunya itu adalah 10 tahun, maka kita harus hitung 1 per 1. Maka di sini caranya adalah sama dengan tahun pertama, ya, kita hitung tahun pertama dulu. 100.000 dibagi 1 ditambah persen bunganya 10%. Kalau dibuat desimal maka adalah 0,1.
pangkat 1. Kenapa pangkat 1? Karena ini adalah tahun pertama. Ya. Ditambah kemudian sama seperti ini, 100.000 ya, dibagi 1 plus 0,1 pangkat 2. Kenapa kok pangkat 2? Karena ini untuk menghitung tahun kedua. Pangkat 2. Nah, ditambah lagi. Ini untuk tahun ketiga. Saya copy aja biar cepat. Nah, ini diganti tahun ketiga. Terus ditambah lagi pada tahun keempat. Ditambah lagi diganti tahun ke-5. Ditambah seperti ini terus. Nah, tapi ini tahun ke-6. Ditambah lagi tahun ke-7. Ditambah lagi tahun ke-8. Terus ditambah lagi, ini diganti tahun ke-9. Nah, yang terakhir, karena ini adalah tahun ke-10, maka tahun jatuh tempo. Berarti karena ini jangka waktu investasinya adalah 10 tahun. Kalau sudah jatuh tempo, maka kita harus mengembalikan pokok investasi yang pertama diberikan. Investasinya dia memberikan sebesar 1 juta. Maka di sini 1 juta ditambah 100.000, yaitu 1.100.000 dibagi 1 plus 0,1 pangkat 10. Karena jangka waktunya adalah 10 tahun. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Biar gampang kita pakai Excel aja. Karena Excel ini sudah seperti kalkulator. Mari kita pakai Excel. Rumusnya sama dengan 100.000 ya kan, bunga yang pertama tadi dibagi 1, ini dari rumus, plus 0,1 yaitu bunga yang ada di pasar, pangkat 1. Ditambah, ini saya kopas saja karena sama, hanya harus kita ganti pangkatnya. Jangan sampai salah ganti pangkat. Pangkat kedua karena ini menunjukkan tahun kedua. Ini pangkatnya kita ganti ketiga karena ini menunjukkan tahun ketiga. Lalu tahun keempat, tahun kelima, ya. Terus kita tambahkan lagi, ini pangkatnya kita ganti tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9. Nah, kalau sudah tahun ke-9, karena ini jangka waktunya 10 tahun, kita kembalikan uangnya. Berarti ini 1.100.000 dibagi 1 plus 0,1 pangkat 10. Berapa hasilnya? Ternyata hasilnya adalah sebesar 1 juta rupiah. Selama 10 tahun ke depan, nilai
investasi kita, uang kita yang kita berikan yang kita investasikan itu tetap, yaitu jumlahnya adalah 1 juta gitu. Uang yang kita investasikan tuh. Jadi 1 juta itu tetap ternyata uangnya. Udah uang investasi kita tetap, nilainya di pasar. Nah, kita setiap tahun sudah mendapatkan bunga juga sebesar 100.000. Nah, lalu kita coba hitung dulu juga nih, karena di sini kan ada 2 soalnya. Yang pertama obligasi aset, ini sudah kita hitung, nilai pasarnya 1 juta dan sudah kita buktikan ini benar hasilnya 1 juta. Lalu kita selanjutnya buktikan lagi, apakah untuk pasiva ini obligasi jangka waktu 2 tahun dengan nilai nominal 1 juta, kupon 10%, nilai investasi kita di pasar juga akan sebesar 1 juta. Bagaimana kemudian cara menghitungnya? Sama, kita buat dulu, diketahui obligasi pasiva 1 juta, kuponnya 10%, jangka waktunya 2 tahun. Berapa nilai investasinya? Yang pertama, langkah pertama, kita cari bunga per tahunnya dulu dari hasil kupon berapa. Yaitu obligasi kali persen kupon yang dijanjikan. Obligasinya adalah 1 juta. Di sini dikali dengan kuponnya 10%. Hasilnya adalah 100.000. Nah, menghitungnya bagaimana untuk nilai investasi? Sama kayak tadi. Sama dengan 100.000, yaitu dari hasil ini, dari hasil bunga per tahun, dibagi 1 plus 0,1 pangkat 1, karena ini adalah untuk menghitung tahun pertama. Nah, karena jangka waktunya ini hanya 2 tahun, maka pada tahun kedua kita harus mengembalikan pokok investasinya, yaitu 1 juta berikut dengan bunganya. Berarti 1.100.000 ditambah 1 juta ditambah 100 jadi 1.100.000 dibagi 1 plus 0,1 pangkat 2. Ya, jadi ini hanya sampai pangkat 2 karena jangka waktu investasinya hanya 2 tahun saja. Maka hasilnya setelah kita hitung, mari kita buktikan sama dengan 100.000, karena pada tahun pertama itu kita baru menginvestasikan. Dibagi 1 plus 0,1 pangkat 1 ditambah, lah ini tahun keduanya kita harus mengembalikan karena jatuh temponya adalah 2 tahun. Dibagi 1 plus 0,1 pangkat 2. Berapa hasilnya? Ternyata hasilnya adalah 1 juta rupiah. Benar. Gitu. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan adalah, nih ya, ini hitungannya juga sudah saya sertakan di sini. Kemudian menjadi pertanyaan, bila tingkat bunga yang ada di pasar itu mengalami kenaikan sebesar 12%, apakah kemudian akan mempengaruhi valuasi obligasi kita di pasaran setelah selama beberapa tahun kita menginvestasikan uang kita gitu. Karena kenapa ini kok harus dihitung? Kenapa ini harus dikelola? Karena di dalam perubahan tingkat bunga itu mengandung sebuah resiko yang mana jika tidak dikelola dengan baik, resiko tersebut bisa mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi perusahaan. Nah, resiko perubahan tingkat bunga ini akan dapat mengakibatkan ketidakpastian pendapatan bunga dan juga ketidakpastian harga pasar. Kenapa kok ketidakpastian pendapatan bunga? Karena hal ini terjadi karena bunga investasi atau pendapatan
atau bunga pendanaan ini bisa berubah dengan arah yang tidak diharapkan, sehingga mengakibatkan kita akan mengalami kerugian. Sedangkan pada ketidakpastian harga pasar, ini terjadi karena perubahan bunga itu bisa mengakibatkan perubahan harga pasar. Jadi khususnya pada penurunan harga pasar yang mengakibatkan kerugian. Lalu mari kita buktikan ketika tingkat bunganya itu naik, tidak 10% tapi menjadi 12%. Apa yang terjadi? Mari kita lihat. Nah, kita tuliskan sama kayak yang ada di atas, kita hitung dulu, diketahui obligasi aset adalah 1 juta dengan kupon yang dijanjikan adalah 10%. Jangka waktu investasinya 10 tahun, tapi perlu terjadi perubahan tingkat bunga di pasar sebesar 12%. Lalu berapakah nilai investasi kita? Kalau sudah seperti ini kita hitung. Yang pertama adalah kita cari tahu dulu bunga per tahunnya dari kupon yang dijanjikan, yaitu investasi dikali sama kuponnya, yaitu 1 juta, ya kan? Investasinya 1 juta dikali 10%. 10% ini adalah tingkat bunganya. Hasilnya adalah Rp100.000. Untuk nilai investasinya, cara menghitungnya juga sama persis kayak yang di atas tadi, hanya kemudian yang dibedakan adalah pada bagian ini, bunganya. Karena di sini terjadi perubahan tingkat bunga. Kalau di atas tadi kan ini 0,1, ya kan? Tapi karena terjadi perubahan tingkat bunga, maka di sini harus kita ganti 0,12 karena terjadi perubahan tingkat bunga sebesar 12%. Maka kita harus menghitung semuanya sama kayak tadi. Ini pada tahun pertama maka pangkatnya 1, pada tahun kedua pangkatnya 2, pada tahun ketiga pangkatnya 3, pada tahun keempat maka pangkatnya di sini 4, dan seterusnya. Ini tidak saya tulis satu persatu hingga pada tahun terakhir. Pada saat jatuh tempo di sini uangnya saya kembalikan, ya. 1 juta ditambah 100.000, yaitu pada bunga pada tahun ke-10 pada tahun jatuh tempo, ditambah dengan 1 plus 0,12. Ini pangkat 10 terakhir. Kenapa terakhir sampai pangkat 10? Ingat, jangka waktu investasi kita adalah 10 tahun. Mari kita buktikan. Kalau ini tadi untuk aset, ini untuk pasifa. Nah, di sini kita akan menghitung bagaimana hasilnya sama dengan 100.000 dibagi 1 plus 0,12 pangkat 1. Ditambah sama pokoknya kayak tadi, tapi ini pangkatnya sampai 10. Terus bunganya diganti. Saya copy. Pangkatnya diganti. Ditambah ini
tahun ke-7 ini masih ada 3 tahun lagi. Tahun ke-8, tahun ke-9. Nah, ingat kalau sudah tahun ke-10 karena ini jatuh tempo, di sini kita harus ganti 1.100.000 dibagi 1 plus 0,12 pangkat 10. Berapa hasilnya? Ternyata hasilnya adalah 886.995. Hasilnya adalah 886.995. Lalu bagaimana untuk pasifa kita? Di sini obligasinya jangka waktunya adalah 2 tahun dengan nilai nominal sebesar 1 juta rupiah. Kupon bunganya 10%. Akan terjadi perubahan tingkat bunga sebesar 12%. Bagaimana kita menghitungnya? Caranya sama. Kita buat seperti soal dulu. Obligasi pasifa 1 juta, kuponnya 10%, jangka waktunya 2 tahun, ada perubahan suku bunga sebesar 12%. Berapakah nilai investasi kita? Yang pertama kita cari kupon bunga terlebih dahulu, yaitu 1 juta kali 10%. Hasilnya adalah 100.000. Lalu kalau sudah kita buat hitung nilai investasi, yaitu 100.000 dibagi 1 plus, ingat ini diganti karena terjadi perubahan tingkat bunga sebesar 12%. Pangkat 1 ya ditambah pada tahun kedua ini udah jatuh tempo karena jangka waktunya adalah 2 tahun, maka pada tahun kedua kita kembalikan 1 juta ditambah 100.000 dibagi 1 plus 0,12 pangkat 2. Mari kita hitung dan buktikan. 100.000 dibagi 1 plus 0,12 pangkat 1 ditambah, karena ini jatuh temponya pada tahun kedua, maka tahun kedua langsung kita hitung 1.100.000 dibagi 1 plus 0,12 pangkat 2. Hasilnya adalah 966.199. Ya, kita tulis hasilnya 966.199. Jika kita melihat dari hasil ini, kita ketahui bahwa ternyata investasi dalam jangka waktu yang lama, itu ketika terjadi perubahan tingkat bunga di pasar, valuasi investasi kita itu akan lebih turun dibandingkan dengan periode ini yang hanya jangka waktunya sebentar, hanya 2 tahun. Nah, kalau valuasi kita turun kan berarti kita mengalami kerugian. Uang awalnya kita itu menginvestasikan uang sebesar 1 juta gitu selama 10 tahun, ternyata kalau uang itu dinilai gitu, divaluasikan, uang kita turun nilainya, investasi kita turun. Jadi yang dikembalikan nanti hasilnya hanya 886.000. Berarti kita rugi gitu kan kalau kayak gitu, karena kita ada perubahan tingkat bunga. Nah, dari situ kemudian nilai obligasi, kesimpulannya nilai obligasi itu pada jangka panjang ya ternyata lebih sensitif dia. Ternyata lebih sensitif dibandingkan dengan yang jangka pendek. Hasilnya tadi kerugiannya jauh lebih besar yang jangka panjang dibandingkan dengan yang jangka pendek. Gitu. Berarti dari sini kita tahu kalau kita mau menginvestasikan uang kita, maka
kita lebih baik jangan menginvestasikan uang kita kalau dalam bentuk obligasi atau deposito itu dalam jangka waktu yang panjang. Kalau mau investasi jangka panjang, maka lebih baik kita menginvestasikan uang kita ya dalam bentuk yang lain, seperti tanah, bangunan, emas gitu. Itu dia malah akan naik terus gitu, valuasinya, nilainya. Misalnya awal kita beli tanah gitu, pada tahun ini ada 100 meter harganya 100 juta. Nanti 10 tahun lagi mungkin harganya sudah miliaran. Berbeda dengan obligasi. Kalau obligasi ini dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang ternyata ketika tingkat suku bunga di pasaran itu mengalami kenaikan, ini akan mengakibatkan valuasi obligasi kita mengalami penurunan. Maka teman-teman kalau mau melakukan investasi melalui obligasi, jangan kita mengambil jangka waktu yang terlalu panjang karena ternyata ini membuat valuasi nilai obligasi kita itu menjadi turun seperti itu. Itu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.